Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Saifi Eka Novitasari dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi, program studi D4 akuntansi manajerial. Jadi di kesempatan kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang konsep dasar biaya. Untuk itu silahkan disimak videonya. Yang pertama adalah pengertian biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat untuk saat ini ataupun di masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Dikatakan ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Jadi, kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran satuan mata uang dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Biaya yang telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan dinyatakan sebagai biaya yang sudah kadaluarsa atau disebut beban. Yang mana dalam setiap periodenya nanti, beban akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi. Selanjutnya adalah objek biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun, seperti produk, departemen, proyek, dan juga aktivitas. Sebagai contoh, buku tulis adalah objek biaya jika Anda menentukan berapa harga pokok buku tulis tersebut. Selanjutnya adalah keakuratan pembebanan. Pembebanan biaya kepada objek haruslah dilakukan secara akurat. Keakuratan tidak dievaluasi berdasarkan pengetahuan tentang biaya yang sebenarnya. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan dengan wajar serta logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya terhadap sumber daya yang dikonsumsikan oleh objek biaya tersebut. Selanjutnya adalah ketelusuran. Hubungan antara biaya dan objek biaya dapat digali untuk membantu meningkatkan keakuratan dalam pembebanan biaya. Pembebanan biaya terdiri dari yang pertama adalah biaya langsung, yaitu biaya yang dapat ditelusuri secara fisik. Contohnya seperti gaji yang dibayarkan kepada para akuntan. Yang kedua adalah biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk maupun jasa. Contohnya seperti asuransi maupun sewa kantor. Biaya tidak langsung biasanya dikurangkan dari pendapatan dalam periode di mana biaya dipakai. Selanjutnya adalah metode penelusuran. Penelusuran ke objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara, yakni yang pertama, penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Yang kedua, penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebani biaya. Penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Penggerak juga disebut sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan pendapatan. Selanjutnya adalah biaya produk dan jasa. Ada dua jenis biaya output, yaitu produk berwujud dan jasa. Yang pertama adalah produk berwujud. Itu adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Yang kedua adalah jasa, yaitu tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Dari kedua jenis biaya output tersebut, terdapat perbedaan antara jasa dan juga produk berwujud. Perbedaan yang pertama adalah mengenai ketidakberwujudan, yang mengatakan bahwa jasa merupakan produk yang tidak berwujud. Yang kedua adalah tidak tahan lama, memiliki arti memberi pengaruh dalam jangka pendek, walaupun ada beberapa jasa memberi pengaruh dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah antara pemberi jasa dan juga pengguna jasa tidak dapat dipisahkan, artinya mereka selalu melakukan kontak secara langsung.
Yang terakhir adalah heterogenitas, berarti banyaknya peluang penawaran jasa. Selain itu, dalam pengertian biaya juga dapat dikatakan bahwa biaya yang berbeda diperuntukkan juga untuk tujuan yang berbeda pula. Seperti biaya produk. Biaya produk adalah pembebanan biaya yang mendukung untuk tujuan manajerial yang spesifik. Jadi, biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang sedang ingin dicapai. Biaya dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama adalah biaya produksi, yang dimana dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan langsung, yang mana contohnya adalah kayu pada perabotan rumah tangga. Yang kedua adalah tenaga kerja langsung, sebagai contoh adalah kepala koki restoran. Dan yang ketiga adalah overhead, sebagai contoh adalah biaya lembur tenaga kerja langsung. Selain biaya produksi, terdapat juga biaya non-produksi yang berkaitan dengan administrasi dan umum. Sebagai contoh, yang pertama adalah biaya penjualan, seperti untuk memasarkan dan mendistribusikan produk atau jasa. Dan yang kedua adalah biaya administrasi, yaitu berkaitan dengan administrasi umum yang tidak dapat dibebankan kepada biaya pemasaran maupun produksi. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai konsep dasar biaya. Sampai bertemu di video selanjutnya.